puji Tuhan, anak-anak saya menyusul yang lain. Jadi satu demi satu, anak saya ketiga, anak saya sekarang sudah mengikut Yesus. Puji Tuhan, sekarang anak saya tinggal 4 yang belum. Yang 4, saya berdoa terus dan Tuhan berjanji di dalam keluarga ada satu yang diselamatkan. Tuhan memastikan semua akan diselamatkan. Saya berdoa untuk itu. Awal permulaan saya mengenal Tuhan Yesus, saya melalui satu mimpi. Di waktu itu kalau nggak salah di sekitar tahun 75 sampai 80-an, saya mendapatkan mimpi melihat Tuhan Yesus itu di kayak padang pasir, jadi kayak di laut yang luas begitu. Ada Tuhan Yesus yang merentangkan tangan pakai jubah, tapi mukanya tidak seberapa kelihatan. Di belakangnya itu ada sinarnya itu macam matahari mau tenggelam di sore hari. Begitu. Saya melihat itu sudah cuma satu kali itu saja, sampai sekarang tidak pernah melihat lagi. Tapi setelah melihat itu, kenapa hati saya itu kok kepingin aja pergi ke gereja, kepingin tahu tentang kekristenan. Pergilah saya antara tahun itu selang lama sampai tahun sekitar awal-awal tahun 2000. Setelah itu saya tidak tahu kenapa, ini memang Roh Kudus yang menggerakkan, pergilah saya ke gereja. Awal-awal itu saya datang ke gereja Betani, Nginden. Setelah itu ya terus setiap hari Minggu ke Nginden. Habis itu ikut som 1 minggu 2 kali, hari Selasa sama Rabu. Terus berjalan waktu terus, yaitu akhirnya saya memberanikan diri dan saya memang kepingin sekali untuk dibaptis. Nah, pembaptisan saya Agustus tahun 2001 sampai sekarang. Itu dia ada sukacita yang sangat besar sekali di dalam hati saya. Dan sampai sekarang dan saya puji Tuhan, anak-anak saya menyusul yang lain. Jadi satu demi satu, anak saya ketiga, anak saya sekarang sudah mengikut Yesus dan menganut agama Kristen sampai sekarang. Puji Tuhan, sekarang anak saya tinggal 4 yang belum. Yang 4, saya berdoa terus dan Tuhan berjanji di dalam keluarga ada satu yang diselamatkan. Tuhan memastikan semua akan diselamatkan. Saya berdoa untuk itu. Udah. Salam semua. Saat ini saya bersama Ibu Suci. Ini mertua saya punya pengalaman rohani yang menarik untuk diceritakan. Saya langsung saja dengan Eyang. Eyang, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Eyang bisa ceritakan pengalaman rohani Ibu sampai mengenal Tuhan Yesus? Ya. Saya mau bersaksi tentang pengenalan saya dengan Tuhan Yesus. Kami semua sekeluarga awalnya dari keluarga Islam semua. Terus kami, terutama anak kami yang pertama, dia mengenal Tuhan Yesus sejak kecil, usia 9 tahun. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus dan menjadi Kristen, memeluk agama Kristen. Dengan berselangnya waktu berjalan begitu,
dan tidak ibu tidak ibu sengaja dan waktu tahun 75 sampai 80 itu memang ibu mendapatkan mimpi itu ibu melihat ini sosok Tuhan Yesus di mana kayak di padang pasir begitu, kayak kita lihat di laut yang nggak ada batas. Nah, Tuhan Yesus itu merentangkan tangan memakai jubah, tapi wajahnya tidak nampak jelas, menghadap ke timur begitu. Sejak itu sudah satu kali itu saja ibu mendapat mimpi itu, tapi ibu rasanya bagaimana ya, mungkin ini Roh Kudus yang menuntun ibu, Roh Kudus yang berbicara di dalam hati ibu. Kenapa ibu itu kalau melihat orang Kristen terus gereja kok rasanya senang, ada sukacita begitu. Nah, itu berjalan sampai awal tahun 2000. Setelah itu ibu tidak tahu bagaimana, ibu kok kepengen ke gereja. Ibu pergilah ke gereja. Kebetulan itu gereja Betani Maya. Ibu jalan ke situ setiap hari Minggu ibu ke gereja. Terus ibu ikut som juga. Ikut som 1 minggu 2 kali. Nah, setelah itu ya itu dengan berjalannya waktu terus pas 2001 ibu memberanikan diri untuk dibaptis. Berarti ibu ini tidak ada yang mengajak ke gereja, cuma ibu mendapatkan mimpi dan lalu beberapa tahun kemudian ibu muncul keinginan untuk ke gereja. Seperti itu ya Bu? Iya. Ada dorongan sendiri, ada niatan untuk pergi ke gereja. Tidak ada yang mengajak ibu, tidak ada, sendiri gitu. Sampai sekarang ini satu demi satu anak saya dijamah Tuhan Yesus dan sekarang sudah diselamatkan Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus. Anak saya yang nomor 6 sama nomor 7. Ibu ini anaknya banyak ya? 7 kebetulan 7. Berkatnya banyak. Amin. Nah ibu, apa yang ibu rasakan setelah ibu percaya kepada Tuhan Yesus yang sebelumnya ibu tidak rasakan? Ya sekarang beda. Sekarang itu ibu ini merasa bagaimana ya, semua rasanya ada damai, sukacita yang nggak bisa diomong sama dengan kata-kata, sudah tidak ada begitu. Dan segalanya ya sudah lancar berjalan dengan sendirinya, dan saya percaya semuanya itu Tuhan itu pasti sudah memberkati begitu. Okay. Cuman sekarang ada pergumulan yang begitu berat, tapi Tuhan kan berjanji satu rumah ada satu orang yang diselamatkan, pasti semua akan diselamatkan. Tinggal kita bawa dalam doa, itu semua kan waktunya Tuhan. Dan masih ada anak 4 yang belum berselamatkan. Percaya nanti dengan berjalannya waktu Tuhan akan menyelamatkan satu persatu. Nah, berarti setelah ibu menjadi Kristen, masalah bukannya tidak ada ya, tetap ada masalah, tetapi ada. Bagaimana ibu menghadapi masalahnya? Ya, kita menghadapi masalah itu kita berdoa dan juga pasrah. Maksudnya dalam arti pasrah itu bukan menyerah begitu saja, tapi percaya bahwa Tuhan akan campur tangan. Bukan kita sendiri aja yang berjalan, tapi Tuhan pasti campur tangan dengan segala hal yang menjadi pergumulan kita. Ibu punya pesan buat anak dan cucu
yang ingin Ibu sampaikan? Pesannya ya hanya kalau anak-anak yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan, ya Ibu, pesannya satu, jangan tinggalkan segala sesuatu itu. Kita jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus, karena segala-galanya kita percaya keselamatan itu ada di tangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberkati setiap langkah kita, setiap usaha kita. Itu kita percaya saja, di dalam firman Tuhan kan sudah tertulis, kita percaya saja Tuhan pasti menggenapi segalanya. Harapan Ibu untuk cucu-cucu? Harapan saya untuk cucu-cucu, jadilah anak akan takut akan Tuhan. Itu, jadilah anak akan takut akan Tuhan, dan jangan melupakan berdoa, ibadah, dan menyerahkan sepenuhnya di tangan Tuhan di dalam segala hal. Itu aja. Terima kasih buat cerita Ibu yang sungguh menarik ya. Jadi berawal dari mimpi, Iya. tapi selanjutnya ternyata Tuhan itu menggerakkan Ibu Iya. sendiri, maka Ibu lalu melangkahkan kaki ke gereja, Iya. dan akhirnya Ibu menjadi anak Tuhan sampai dengan Amin. saat ini. Amin. Amin. Dan seterusnya sampai akhir hayatnya kita selalu bersama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Makasih Ibu, makasih Eyang Sama. juga. Iya, Tuhan berkati.